Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mentari pagi baru menyapa, tapi hiruk-pikuk di gedung perusahaan Jaya Raya sudah dimulai. Karyawan dengan setelan rapi dan wajah penuh ambisi bergegas memasuki lobi megah. Namun, di antara mereka ada satu sosok yang berbeda. Seorang pemuda bernama Ardi. Dengan kaus lusuh, tas punggung usang, dan sepatu hampir copot, Ardi tampak mencolok. Ia baru saja diterima sebagai petugas kebersihan di perusahaan itu. Setidaknya begitulah yang diketahui semua orang. Tak ada yang menduga Ardi adalah pewaris tunggal perusahaan Jaya Raya. Setelah menyelesaikan studinya di luar negeri, ia sengaja kembali untuk menyamar, ingin melihat wajah asli orang-orang yang kelak akan bekerja di bawah kepemimpinannya. Langkahnya terhenti di depan pintu kaca utama. Ardi menarik napas panjang. Ini bukan sekadar penyamaran, ini adalah misi untuk memahami kejujuran dan kepalsuan. Begitu ia melangkah masuk, seorang wanita berpenampilan rapi, Budina, asisten manajer yang terkenal kaku dan sombong, langsung menghampirinya. "Hei kamu, karyawan baru ya? Petugas kebersihan kan? Jangan berdiri di sini, kotor tahu, itu tempat staf, bukan tempatmu," hardiknya tajam. Ardi hanya menunduk, "Maaf Bu, saya baru masuk, belum tahu tempatnya." Dina mendengus, "Jawabanmu nggak usah sok sopan. Di sini bukan tempat main. Cepat bersihkan pantry. Aku nggak suka yang lelet." Ardi mengangguk pelan, menahan gejolak di dadanya. Ia tahu inilah awal dari ujiannya. Di pantry, Ardi mulai membersihkan. Tangannya cekatan. Namun dari sudut ruangan, suara tawa meremehkan terdengar. "Lihat deh petugas kebersihan baru, gayanya kayak anak kampung," celetuk seorang staf wanita. "Jangan-jangan dia belum pernah naik lift." Ardi tersenyum kecil dalam hati, mencatat setiap wajah dan suara. Hari pertamanya berlalu dengan tubuh lelah dan bau cairan pembersih. Namun wajah Dina dan sorot mata merendahkannya tak bisa ia lupakan. Di luar gedung, Ardi melihat Dina masuk ke mobil mewah. Tertawa kecil di telepon, "Sayang, jemput aku ya, mau makan di restoran mahal." Ardi tahu, dunia ini kejam, tapi kesabaran dan kecerdasan akan membalasnya dengan kenyataan pahit bagi orang-orang sombong itu. Hari-hari berikutnya bagi Ardi tidaklah lebih baik. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam, membersihkan remah makanan, mengepel lantai, dan seringkali makan siang sendirian di tangga darurat. Tak ada yang peduli apakah ia sudah makan atau belum. Dina semakin menjadi-jadi, tak hanya menyuruh, tapi juga mempermalukan Ardi di depan banyak orang. Suatu pagi, di depan 5 staf marketing, Dina menunjuk Ardi. "Kamu kenapa sih ngepel enggak bersih? Ini masih licin. Mau bikin orang jatuh. Otakmu itu dipakai enggak?" Ardi hanya menunduk. Beberapa staf saling pandang, tapi tak ada yang berani membela. Mereka tahu Dina punya koneksi kuat. Di ruang istirahat, seorang staf baru mencoba memberi Ardi roti. Tapi Dina langsung menyambar tangannya. Kamu! Jangan manja-manjain petugas kebersihan, nanti dia keterusan." Ardi menahan napas. Ini bukan saatnya melawan. Tak hanya Dina, beberapa staf lain juga ikut-ikutan merendahkan Ardi. Mereka menyuruhnya mengangkat dokumen yang bukan tugasnya, membentaknya karena kopi pahit, bahkan sengaja menjatuhkan makanan hanya untuk melihat Ardi berjongkok membersihkan. Semua terekam kamera pengawas, dan Ardi diam-diam mengumpulkan bukti. Puncaknya, pada suatu siang yang membara di ruang meeting lantai 7,
Ardi diminta mengantar air mineral. Saat ia berjalan menuju meja, Dina berpura-pura tersenggol dan menabrak bahu Ardi. Baki terjatuh, gelas pecah, dan air menyebar. "Ya ampun, kamu ini kenapa sih? Ceroboh banget." Di ruang meeting pula, teriak Dina. Manajer HR ikut berkomentar. "Petugas kebersihan dari mana sih? Evaluasi kinerjanya. Ganti saja kalau perlu." Ardi memungut pecahan kaca. Tangannya berdarah, tapi tak ada yang membantu. Dina bahkan tertawa kecil, membisikkan sesuatu kepada temannya. Ardi tak berkata apa-apa. Di dadanya sesuatu mulai menyala. Kesadaran bahwa ia tak bisa diam selamanya. Beberapa hari kemudian, saat kantor sepi, Ardi masuk ke gudang logistik dan membuka komputer lama yang terhubung ke jaringan internal. Dengan identitas khusus yang telah disiapkan, ia mulai mencatat kejanggalan. Bonus besar untuk staf berkinerja buruk, anggaran fiktif, dan yang paling menyakitkan, nama Dina muncul sebagai penanggung jawab banyak laporan manipulatif. Semua ini harus dibersihkan. Esok harinya, ia akan menemui Pak Didi, sopir tua keluarganya yang masih memiliki pengaruh. Ardi menatap langit malam dari jendela gudang. Ia tahu kegelapan akan segera berakhir, tapi sebelum itu, ia harus menyaksikan sendiri betapa busuknya wajah orang-orang yang menindasnya. Ardi bukan satu-satunya yang merasakan perlakuan tidak adil. Ada Pak Riko, petugas kebersihan senior yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Pak Riko adalah orang tulus, jarang bergosip, dan selalu menjalankan tugasnya tanpa banyak menuntut. Ardi mengenalnya sejak hari pertama. Pak Riko yang mengajarinya sistem kerja, menunjukkan ruang tersembunyi, dan memberinya roti saat ia lupa membawa bekal. Namun, karena kesederhanaannya, Pak Riko sering menjadi sasaran empuk. Suatu sore, Ardi menyaksikan Pak Riko dituduh mencuri uang koperasi kantor. Padahal uang itu hilang karena kelalaian staf keuangan. Dina berdiri di tengah ruang staf, menunjuk Pak Riko tanpa ampun. "Kamu pikir kami enggak tahu ya? Uang di meja itu hilang setelah kamu masuk. Kalau butuh uang bilang, jangan maling." Pak Riko mencoba menjelaskan, suaranya pelan, wajahnya gemetar. "Saya tidak ambil uang itu, Bu, demi Allah. Saya cuma antar galon." Tapi tak ada yang mendengar. Manajer HR segera memanggilnya. Saat Pak Riko keluar, matanya merah dan langkahnya goyah. Ardi menahan emosi, tapi tahu ini belum saatnya mengungkap identitasnya. "Bang, kamu nggak salah. Aku percaya sama abang," ucap Ardi lirih. Pak Riko tersenyum lemah. "Terima kasih, Dek Ardi. Tapi kalau memang nasib saya harus keluar, saya ikhlas." Perkataan itu menampar batin Ardi. Orang baik bisa disingkirkan hanya karena tak bersuara. Malam itu, Ardi masuk ke sistem keamanan kantor. Ia memutar rekaman kamera ruang koperasi. Jelas terlihat Pak Riko hanya menaruh air dan langsung keluar, tanpa menyentuh meja atau laci uang. Ardi menyimpan rekaman itu di flash disk kecilnya. Ia tahu, satu bukti tidak cukup, tapi ini adalah permulaan. Esoknya, Pak Riko dipanggil lagi ke HR, diberi peringatan keras, dan diancam dipecat. Ardi menggenggam tangan Pak Riko. "Abang sabar, waktu akan buktikan siapa yang benar." Namun cobaan belum selesai. Pacar Pak Riko, Santi, seorang kasir toko kosmetik, mulai mengeluh karena Pak Riko terlalu sibuk dan tak punya cukup uang untuk keinginannya. Suatu hari, Santi datang ke kantor, memanggil Pak Riko keluar, lalu mengomel di parkiran. "Kamu kerja terus tapi uang kayak enggak ada. Aku malu kalau ditanya teman pacarku kerja di kantor, tapi enggak bisa ngajak makan di kafe. Petugas kebersihan doang." Pak Riko tertunduk malu. "Santi, sabar ya, aku lagi nabung." Santi mendecak, "Ah, sudahlah. Kayaknya kita beda level. Mungkin kamu harus cari cewek yang selevel sama kamu. Aku capek." Ia pun pergi. Ardi yang menyaksikan dari jauh mengepalkan tangan. Hari itu ia membuat keputusan.
Pak Riko harus mendapatkan tempat yang pantas. Ardi berdiri sendirian di atap gedung, menatap kota. Pikirannya bukan di kota, melainkan di dalam gedung ini, di ruang-ruang kerja yang menyimpan kebusukan. Ia tahu, balas dendam tidak bisa dilakukan dengan emosi. Ia harus bermain dalam sunyi, masuk ke sistem yang dibangun atas nama profesionalisme, tapi penuh ketidakadilan. Malam itu, Ardi masuk ke ruang server di basement menggunakan kartu akses khusus yang hanya dimiliki direktur utama dan kepala keamanan. Ia mengunduh salinan laporan absen, performa karyawan, dan bonus internal yang tidak pernah dibuka publik. Ia menemukan banyak kejanggalan. Manajer cabang menerima tunjangan ganda padahal performanya buruk. Staf keuangan lolos audit meski laporannya sering berbeda. Dan yang paling mencolok, Dina menerima bonus pribadi dari divisi HR selama 5 bulan berturut-turut tanpa dasar yang jelas. Ardi mencetak semua laporan itu, menyimpannya diam-diam di laci bawah tempat penyimpanan alat kebersihan. Tak ada yang akan curiga. Keesokan paginya, Ardi kembali bertugas seperti biasa, mengepel lantai, mengangkat berkas, dan tersenyum sopan meski hinaan terus datang. Petugas kebersihan baru, jangan terlalu dekat sama komputer ya, nanti kepanasan otaknya, kata Dina saat melihat Ardi lewat ruang IT. Ardi hanya mengangguk kecil. Setiap hinaan justru menambah bahan bakar dalam langkahnya. Hari itu juga Ardi menemui Pak Didi, sopir tua keluarganya. "Pak Didi, saya butuh bantuan," ucap Ardi. Pak Didi menatapnya lama, lalu tersenyum. "Saya sudah tahu sejak awal. Saya tahu itu kamu, Ardi, anak pemilik perusahaan ini. Saya enggak pernah cerita ke siapa-siapa." Ardi tersenyum kecil. "Saya akan ambil alih perusahaan ini dalam waktu dekat. Tapi saya mau tahu dulu siapa yang layak tetap di sini dan siapa yang harus pergi. Saya butuh orang kepercayaan yang bisa bantu dari luar sistem. Apakah Bapak siap?" Pak Didi mengangguk. "Katakan saja apa yang harus saya lakukan." Malam-malam berikutnya, Ardi dan Pak Didi mulai menjalankan rencana mereka. Mereka mendata seluruh pegawai dari level bawah hingga menengah. Memperhatikan siapa yang bekerja keras namun tak pernah diakui, siapa yang jujur tapi ditekan, dan siapa yang hanya pandai berbicara tapi tak punya integritas. Di saat yang sama, Ardi mulai mendekati tim audit internal. Berpura-pura menjadi petugas kebersihan yang tertarik belajar komputer. Beberapa staf yang baik membantunya tidak tahu bahwa mereka sedang mendidik calon atasan mereka sendiri. Beberapa staf lain, terutama yang sering menjilat ke atasan, justru meremehkan Ardi. Suatu hari, Ardi diminta mengantar dokumen ke ruang meeting divisi marketing. Di sana, Dina sedang presentasi. Ia menghentikan presentasinya hanya untuk mengejek. Petugas kebersihan masuk ruang rapat sekarang udah nggak permisi ya. Merasa penting banget bawa map kecil. Pikir kamu siapa?" Semua tertawa, tapi Ardi tetap berjalan tenang, meletakkan dokumen di meja, dan keluar tanpa sepatah kata pun. Tawa mereka akan mati nanti, pikir Ardi. Ardi juga menyelidiki kebiasaan Dina yang sering berkencan dengan klien perusahaan. Bagaimana ia memanipulasi proyek agar pria-pria kaya tertentu mendapatkan keuntungan, lalu menerima komisi gelap di belakang kantor. Semua itu dicatat, disimpan rapi. Satu demi satu bukti mulai terkumpul. Beberapa hari kemudian, kejutan terjadi. Salah satu klien besar perusahaan membatalkan kontrak sepihak. Alasannya, mereka menemukan dokumen bahwa proyek yang diajukan oleh tim Dina mengandung markup harga dan pembengkakan anggaran. Klien itu juga menyampaikan bahwa mereka menerima laporan anonim dengan bukti lengkap. Kantor geger. Direktur memanggil manajer HR. Manajer HR memanggil Dina. Dalam ruangan yang dingin dan tegang, Dina mencoba membela diri.
Tapi kali ini bukti terlalu kuat. Tanda tangan, email, alur pembayaran, semua mengarah padanya. Namun sebelum keputusan dijatuhkan, Ardi masuk ruangan itu dengan nama samaran Rio Hanafia. Ia menunjukkan bukti baru. Bukti transfer uang komisi yang masuk rekening pribadi Dina dari supplier luar. Bukti itu menutup segalanya. Untuk pertama kalinya, Dina tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Dunia yang ia bangun selama ini mulai retak. Namun Ardi belum puas. Ia belum membuka topengnya. Belum menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena panggung utama belum dibuka, dan Dina belum tahu bahwa orang yang selama ini ia hina adalah pemilik kursi yang sedang ia duduki. Suasana kantor terasa berbeda. Karyawan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pria yang dulu mereka anggap petugas kebersihan biasa, tapi kini duduk tenang di ruang-ruang penting dan bicara langsung dengan dewan direksi. Bisikan mulai merambat dari meja ke meja. Namun tak ada yang benar-benar tahu siapa dia, sampai hari itu tiba. Pagi itu semua karyawan diminta berkumpul di auditorium utama lantai paling atas. Panggilan resmi dari direktur tertinggi. Semua merasa cemas, termasuk Dina. Ia datang dengan riasan tebal dan senyum kaku, tapi dalam hatinya badai sudah meledak. Ia tahu hari ini bukan hari biasa, dan firasatnya sangat buruk. Lampu ruangan diredupkan, musik latar lembut diputar. Di atas panggung, berdiri direktur lama, sahabat ayah Ardi. Ia memulai pidatonya. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini dibangun bukan hanya dari angka dan laporan, tapi dari kepercayaan, kejujuran, dan kepemimpinan yang melihat manusia, bukan hanya data. Suasana hening. Beberapa waktu lalu, saya menerima surat dari pewaris utama perusahaan ini. Ia meminta satu hal. Ia ingin mengenal perusahaannya dari bawah. Ia ingin menyaksikan sendiri seperti apa karakter orang-orang di dalamnya. Maka saya menyetujui permintaan itu. Seketika jantung semua orang berdegup kencang. Dia menyamar, masuk sebagai pegawai paling rendah. Ia membawa pel, bukan pena. Ia mengepel lantai yang kalian injak setiap hari. Ia tersenyum ketika dihina. Ia diam ketika difitnah. Tapi ia melihat, mencatat, dan menilai. Sorot lampu berubah, mengarah ke sisi panggung. Dari balik tirai, muncul sosok pria muda dengan setelan jas hitam elegan. Sepatunya mengilap, rambutnya rapi, tatapannya tajam tapi tenang. Ardi berjalan ke tengah panggung. Semua mata tertuju padanya. Beberapa karyawan menutup mulut karena kaget. Beberapa langsung menunduk malu. Dina berdiri membeku, tak mampu bicara. Wajahnya memucat. Ardi mengambil mikrofon. Suaranya tenang. Tidak tinggi, tidak penuh dendam, tapi cukup untuk membuat setiap kata menghantam hati yang mendengarnya. Nama saya Ardi. Saya adalah pemilik resmi dari perusahaan ini. Mungkin bagi sebagian dari kalian, saya hanyalah petugas kebersihan yang kalian hina, yang kalian suruh-suruh tanpa hormat, yang kalian anggap bukan siapa-siapa. Ia memandang ke arah Dina yang mulai goyah. Tapi hari ini saya berdiri, bukan untuk membalas dendam. Saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa kebaikan tidak selalu harus diteriakan, bahwa keadilan walau datang perlahan tetap akan menemukan jalannya. Suasana auditorium sunyi. Beberapa karyawan mulai menitikkan air mata. Rasa malu, bersalah, dan haru bercampur jadi satu. Ardi membuka map hitam yang dibawanya. Ia menunjukkan laporan yang selama ini ia kumpulkan. Nama-nama yang memanipulasi data, bukti-bukti penyalahgunaan dana, termasuk transfer dana ilegal yang melibatkan Dina secara langsung. Ardi menatap langsung ke arahnya. Saudari Dina, Anda telah menjadikan jabatan sebagai tameng. Anda menghina orang yang lebih rendah. Anda menindas yang lemah. Dan Anda memperkaya diri dengan cara kotor.
Hari ini saya nyatakan bahwa Anda resmi diberhentikan dari perusahaan ini. Efektif mulai detik ini. Dina mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Semua argumen hilang, semua topeng hancur. Ia terduduk di kursi dengan wajah basah oleh air mata. Tapi tidak ada yang datang menghampiri, tidak ada yang membela. Ardi melanjutkan, kepada kalian semua, saya tidak meminta maaf karena menyamar. Tapi saya harap penyamaran ini menjadi pelajaran. Jangan menilai orang dari seragamnya. Jangan ukur nilai manusia dari jenis pekerjaannya. Tepuk tangan perlahan terdengar, lalu semakin keras. Seluruh auditorium berdiri. Beberapa karyawan menangis. Pak Riko menunduk haru, matanya berkaca-kaca. Ia tahu sahabatnya yang selama ini ia anggap petugas kebersihan biasa, ternyata malaikat tak bersayap yang datang menegakkan keadilan. Hari itu, kantor berubah. Ardi tidak hanya membuka topengnya, ia membuka mata seluruh orang di perusahaan itu, bahwa kesombongan akan tumbang, bahwa kejujuran akan menang, dan bahwa tidak semua yang terlihat rendah tak punya harga. Sehari setelah pengungkapan identitas Ardi, kantor berubah total. Aura kekuasaan yang dulu dikuasai oleh ketakutan dan politik licik kini diganti dengan rasa canggung, hormat, dan harapan. Orang-orang yang pernah bersikap angkuh kini berjalan dengan kepala tertunduk. Ardi tidak langsung duduk di kursi direktur utama. Ia memilih mendatangi satu persatu divisi, bukan untuk inspeksi, tapi untuk melihat sendiri, mendengar, dan merasakan apa yang selama ini disembunyikan. Ia datang ke ruang logistik, menyalami satu persatu staf yang selama ini bekerja tanpa sorotan. Ia duduk bersama tim cleaning service dan makan siang bersama mereka di pantry, tanpa kamera, tanpa wartawan, tanpa pencitraan. Dan yang paling membuat semua karyawan terdiam adalah ketika Ardi memanggil Pak Riko ke ruang rapat direksi. Pak Riko datang dengan kemeja pinjaman dan sepatu lama, gugup, tapi Ardi menyambutnya dengan pelukan hangat. Bang Riko, dari hari ini abang saya tunjuk sebagai koordinator logistik dan operasional internal, ucap Ardi. Pak Riko menatap Ardi tidak percaya, bibirnya bergetar. Saya cuma petugas kebersihan, Ardi. Ardi menatapnya lembut, Bang, bukan jabatan yang membuat orang jadi besar, tapi cara ia memperlakukan orang lain. Dan abang sudah buktikan, itu lebih dari siapapun di kantor ini. Pak Riko menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya ia menangis, bukan karena sakit hati, tapi karena dihargai. Ardi tidak berhenti di sana. Ia mengumpulkan laporan-laporan pelanggaran yang sebelumnya disimpan dan mulai merombak sistem internal. Manajer HR yang selama ini melindungi tindakan curang Dina diberhentikan. 3 staf keuangan yang terlibat manipulasi dana dipecat dan diserahkan ke pihak berwenang. Orang-orang yang selama ini menikmati kenyamanan kotor dipaksa keluar dari zona nyaman mereka. Namun yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Ardi mengangkat orang-orang yang dulu dianggap kecil. Seorang staf resepsionis yang pernah dihina karena hamil di luar nikah, kini dipindahkan ke divisi komunikasi dan pelatihan, bukan sebagai bentuk belas kasihan, tapi karena Ardi tahu perempuan itu berbicara dengan hati dan selalu ramah kepada siapapun. Seorang teknisi printer tua yang hampir dipensiunkan, kini dipercaya mengelola divisi pengadaan perangkat kantor. Ardi mendengarkan kisah hidupnya, bagaimana pria itu menyekolahkan 3 anaknya dengan gaji minim dan tetap datang tepat waktu setiap hari. Satu persatu, nama-nama yang dulu tak pernah disebut kini duduk di meja yang lebih tinggi, bukan karena mereka dekat dengan kekuasaan, tapi karena mereka layak. Sementara itu, Dina menghilang dari kantor sejak pengumuman pemecatannya. Ada rumor yang beredar bahwa ia mencoba melamar ke perusahaan saingan, tapi reputasinya sudah rusak.
Nama Ardi kini dikenal luas, bukan hanya sebagai CEO muda, tapi sebagai pemimpin yang adil, tajam, dan tak kenal takut. Ardi pun membuat satu peraturan baru di seluruh perusahaan. Setiap pegawai dari staf tertinggi sampai petugas kebersihan wajib ikut sesi pelatihan etika dan empati. Di ruangan itu tidak ada pangkat, tidak ada kursi istimewa. Semua duduk sejajar. Salah satu sesi dibuka dengan video rekaman saat Ardi disiram air di pantry oleh Dina. Video itu membuat ruangan hening. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menatap layar. Dan setelah video itu selesai, Ardi berdiri dan berkata pelan, "Ini bukan tentang saya, tapi tentang siapa kita ketika kita merasa lebih tinggi. Karena kadang keangkuhan tidak datang karena kita jahat, tapi karena kita lupa bahwa kita juga manusia. Perusahaan berubah, bukan dengan paksa, tapi dengan contoh nyata. Orang-orang mulai belajar menghargai, bukan karena takut dipecat, tapi karena malu dengan diri sendiri. Dan semua itu terjadi bukan karena kekuasaan, tapi karena seorang pria yang dulu mereka panggil petugas kebersihan, berani berdiri tanpa suara dan mengubah segalanya." 1 bulan telah berlalu sejak hari kebenaran itu terungkap. Perusahaan kini berdiri dengan wajah baru, bukan hanya karena direktur utamanya digantikan oleh sosok muda, tapi karena jiwanya pun berubah dari tempat penuh intrik menjadi ruang kerja yang hangat, adil, dan manusiawi. Ardi kini tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk dan seragam lusuh. Ia mengenakan jas sederhana, tapi tetap menyapa setiap pegawai dengan senyum yang sama, seperti saat ia menyamar. Namun meskipun perubahan telah terjadi, hati Ardi belum sepenuhnya tenang. Suatu sore ia berjalan sendiri keluar gedung kantor, bukan dengan mobil mewah, tapi dengan langkah kaki yang pelan. Ia berhenti di depan sebuah kafe kecil. Di pojok ruangan duduk seorang wanita dengan wajah kusam, rambut acak-acakan, dan mata kosong. Dina. Dulu ia adalah ratu di kantor, wanita yang dihormati, ditakuti, bahkan dipuja. Kini ia hanya seorang pengangguran dengan reputasi yang hancur dan kepercayaan yang hilang. Ardi masuk ke dalam kafe itu dan duduk di bangku seberang meja. Dina tersentak, matanya membesar, tapi tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Hanya air mata yang perlahan jatuh membasahi pipinya. "Apa kabar, Dina?" tanya Ardi pelan. Dina tak menjawab, ia hanya menunduk. "Aku tahu kamu benci aku sekarang," lanjut Ardi, "tapi aku tidak pernah berniat menjatuhkanmu. Kamu menjatuhkan dirimu sendiri." Dina mengangkat wajahnya, suaranya gemetar. "Aku kehilangan segalanya, reputasi, jabatan, teman-teman. Aku bahkan tak berani pulang ke rumah." Ardi menatapnya lama. "Kamu memang jatuh, tapi kamu belum mati. Dan hidup belum selesai. Dunia ini kejam, tapi bukan berarti kita harus jadi kejam juga." Dina menangis semakin keras. "Aku salah, aku terlalu sombong. Aku kira posisi itu milikku. Aku lupa caranya jadi manusia." Ardi berdiri. Ia meletakkan sebuah kartu nama di meja. "Kalau kamu ingin berubah, datanglah ke alamat ini. Ada program pelatihan karakter untuk mantan karyawan. Kamu bisa mulai dari bawah, seperti dulu aku mulai. Tapi kali ini tanpa topeng, tanpa kebohongan." Dina mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Ia tidak percaya. Setelah semua yang ia lakukan, Ardi masih memberi jalan. Sebelum pergi, Ardi berkata lirih, "Aku tidak pernah ingin kamu menderita. Aku hanya ingin kamu belajar, sama seperti yang aku pelajari waktu kalian injak harga diriku." Hari itu, Ardi berjalan kembali ke kantornya. Di pintu masuk, Pak Riko sudah menunggunya dengan senyum lebar. "Bos, ada yang nunggu di ruang rapat. Perusahaan mitra baru. Mereka ingin kerja sama." Ardi mengangguk. "Bagus, ayo kita bangun masa depan. Bukan cuma untuk kita,
tapi untuk semua orang yang percaya bahwa kebaikan masih ada. 1 bulan kemudian, Dina datang ke alamat dalam kartu nama itu. Ia mendaftar sebagai peserta pelatihan. Ia mulai membersihkan aula, menyusun kursi, dan menyajikan kopi untuk tamu-tamu. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang tahu siapa dia dulu. Tapi dari sana ia belajar dari awal tentang rendah hati, tentang menghargai, tentang menjadi manusia. Dan dunia pun berputar, tidak lagi berdasarkan kekuasaan, tapi berdasarkan hati. Karena karma bukan tentang balas dendam. Karma adalah pelajaran, dan setiap orang akan mendapatkan pelajaran yang ia butuhkan. Termasuk mereka yang pernah berada di puncak lalu jatuh karena kesombongan mereka sendiri, dan mereka yang pernah diinjak tapi tetap berdiri, tetap tersenyum, dan akhirnya menang dengan cara yang paling elegan, dengan kejujuran, dengan kesabaran, dan dengan cinta pada sesama manusia. Setiap manusia memiliki harga diri, namun sayangnya banyak yang hanya menghargai seseorang dari seragamnya, dari jabatannya, atau dari penampilannya. Padahal nilai sejati seseorang ada pada hati, kejujuran, dan sikapnya kepada sesama. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan bisa menghancurkan dan kerendahan hati bisa mengangkat derajat seseorang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Dalam hidup, kita tidak pernah tahu siapa yang kita hadapi hari ini. Bisa jadi orang yang kita remehkan sekarang adalah orang yang akan menentukan masa depan kita nanti. Jangan pernah menilai orang dari tampak luarnya. Jangan mudah merasa lebih tinggi, karena roda kehidupan terus berputar dan karma tak pernah tertidur.